Assalamualaikum Besti, gimana puasanya? Lancar dong ya? Insya Allah. Oh ya, siapa nih yang tadi sahur makan mie? Mie-nya mie instan lagi. Duh, emang enak sih ya. Sejak dulu, mie emang jadi favoritnya warga plus 62 selain nasi tentunya. Olahan mie juga banyak banget. Mie goreng lah, mie rebus lah, mie seafood lah, you name it, semuanya dijamin endes ya Besti. Campur telur, irisan cabai rawit merah, mantep bener. Astagfirullah, masih puasa ya. Meski enak dan praktis, ya tapi jangan tiap hari juga sih makan mie-nya. Bae-bae, organ pencernaan ikut keriting. Yang perlu kita cermati tentang mie ya, terutama mie instan ya, bahwa di situ dalam pengolahannya kan ada banyak bahan-bahan yang perlu kita waspadain ya. Salah satunya seperti lilin ya, lilin yang dipakai untuk mengeraskan ya, mie tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tepung ya, tepung terigu yang dipakai itu ya, kita tahu bahwa terigu salah satu bahan yang punya banyak masalah sebenarnya ketika masuk dalam tubuh kita. Kemudian ya bahan-bahan yang lain ya seperti pengawetnya, kemudian perasanya, kemudian garamnya juga ya yang cukup banyak di sana. Ya sebenarnya kalau saya mengatakan berbahaya ya mungkin nggak se-ekstrim itu. Cuman ini saya lebih suka mengatakan ini produk yang tidak sehat ya tentunya karena beberapa kandungan yang ada pada mie tadi. Besti, mie instan yang mengandung banyak natrium cukup berbahaya bila dikonsumsi terlalu sering. Nih ya, mie goreng mengandung 1070 mg natrium, sedangkan mie rebus mengandung natrium sebanyak 1330 mg. Padahal menurut WHO, jumlah kebutuhan natrium pada tubuh manusia harus di bawah 2000 mg. Natrium yang terlalu banyak akan membuat tekanan darah menjadi tinggi. Masalahnya nih, karena rata-rata bilang belum kenyang kalau belum makan nasi, jadilah itu makan mie lauknya nasi sama sambal kentang dan jangan lupa kerupuk. Duh, cocok banget deh. Hayo, siapa yang masih kayak gini kelakuannya? Kenyang sih Besti, tapi minim nutrisi. Mie yang berasal dari tepung itu kan kandungannya kan gula ya, karbohidrat ya. Ketika dia tambahkan lagi dengan nasi ketika mengkonsumsi mie otomatis sudah double karbo ya. Jadi sudah gula udah masuk dari mie, masuk lagi dari nasi tadi. Ada beberapa yang bahkan yang menyedihkan itu sudah makan mie, makan nasi juga barengan tambah kerupuk lagi ya. Jadi itu ya kasihan tubuhnya ya. Double atau bahkan triple karbo ya namanya. Lantas, apa nih bahayanya? Gula darah bakalan meningkat drastis, kerja insulin tentu semakin berat, dan ini bikin resiko diabetes meningkat. Oh ya, gula yang tak terpakai juga akan berubah menjadi lemak. Jadi siap-siap aja tubuh jadi gendut, subhanallah. Belum lagi adanya kandungan MSG atau monosodium glutamat yang cukup tinggi di dalam mie. Memang bikin rasanya menjadi lebih gurih, akan tetapi si mecin ini tidak boleh terlalu sering dikonsumsi karena dapat memicu hipertensi dan penyakit jantung. Duh, nauzubillahi min zalik. Karena kandungan bahan-bahannya, mie instan menjadi makanan yang tidak mudah untuk dicerna di dalam tubuh, sehingga dapat membuat sistem kerja saluran pencernaan menjadi lebih berat. Yang jadi masalah bukan cuma masalah susah dicerna itu, tapi bahan-bahan sintetik yang ada pada mie tadi yang bisa bikin masalah ya ketika itu terlalu rutin dan terlalu sering dikonsumsi. Mie instan yang beredar di Indonesia memang sudah mempunyai izin edar serta sertifikasi halal. Akan tetapi, apakah itu sudah cukup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Besti, Allah yang Maha Pemurah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Allah telah memberikan makanan yang halal dan baik di bumi. Maka mengapa kita merusaknya? Bagi umat Islam, kesehatan adalah perkara yang penting. Kesehatan merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Bahkan Rasulullah bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dengan
tubuh yang sehat, tentu kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, beribadah dengan baik, dan sejumlah manfaat lainnya. Besti, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur suka makan mie instan atau terpaksa mengkonsumsi mie instan? Tenang, ada tipsnya nih. Yang pertama, tentu jangan terlalu sering. Menurut seorang profesor nutrisi dan epidemiologi dari Harvard University, Dr. Frank B., konsumsi mie instan sebaiknya hanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan. Yang kedua, karena bahan-bahan dalam kandungan mie instan sulit dicerna, seimbangkan dengan konsumsi serat yang cukup. Kalau saya biasanya kalau di rumah lagi pengen bikin mie seperti itu biasanya yang saya perbanyak adalah bawang-bawangan, ya entah merah, entah putih, entah bawang bombay, ya itu yang pertama. Lalu biasanya ya mangkok mie saya itu penuh dengan sayuran. Jadi sayuran itu salah satu caranya kita untuk memberikan serat dalam mie tadi. Atau ada beberapa yang menambahkan tomat juga ya. Dan juga cabai. Cabai-cabian juga salah satu sumber enzim dan serat yang sangat baik ketika kita mengkonsumsi mie. Kalau mau tambah protein boleh nggak? Oh boleh sekali ya. Misalkan mau ditambahkan dengan telur ya. Tapi tentunya telur yang baik juga ya, telur yang sehat, telur yang higienis ya. Karena juga banyak yang akhirnya sudah urusannya karbo yang berlebihan, tambah lagi dengan telur yang digoreng, jadi akhirnya minyak lagi masuk. Jadi kita usahakan telurnya pun dimasak ya dengan menggunakan tidak menggunakan minyak. Jadi banyak yang berkreasi membuat mie dari bahan yang lebih sehat, misalnya dari sayuran, buah, atau umbi-umbian. Wah, jadi makin banyak variasi nih. Idealnya ya adalah bahannya itu tidak menggunakan gluten atau tepung terigu. Jadi dari non gluten kita tahu sekarang cukup banyak ya, seperti mie dari buah naga, ya kemudian mie dari daun kelor atau mie dari umbi-umbian juga cukup banyak sekarang yang beredar di masyarakat. Itu salah satu katakanlah alternatif ya pilihan kita untuk menghindari mie-mie yang berbasiskan pada tepung terigu. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar pun juga sudah mulai ya beralih ke sana. Mie memang makanan praktis, Besti. Kalau kepepet-kepepet, mie sering digunakan sebagai makanan pengganjal lapar. Tapi mulai sekarang, yuk berkreasi dengan mie yang sehat. Kalau bisa sih, terbuat dari tepung non-terigu seperti mocaf, singkong, atau tapioka. Bisa juga tambahkan serat ke dalam adonan mie-nya. Karena pada dasarnya, kita tetap bisa kok makan mie yang enak namun tetap sehat. Begini nih caranya. Untuk membuat mie yang sehat, tentu harus menggunakan bahan-bahan yang sehat juga dong. Kayak mie dari daun kelor ini nih. Daun kelor mengandung antioksidan dan kaya akan vitamin. Di antaranya vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, dan vitamin A. Oh ya, daun kelor juga mengandung zat besi, magnesium, dan protein. Dalam satu mangkuk daun kelor mengandung 2 gram protein loh, Besti. Nah, untuk bumbunya kita bisa gunakan kaldu jamur sebagai pengganti mecin. Bisa juga tambahkan bumbu lada hitam atau black pepper serta garam mineral. Untuk toppingnya, siapkan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Jadi ini ketiga bahan ini sebenarnya ya bukan cuma sekedar rempah ya, tapi dia juga sangat sangat berkhasiat dan memiliki banyak kandungan serat juga sehingga mie kita itu menjadi mie yang sehat. Bawang merah dan bawang putih memang dikenal sebagai penyedap rasa alami. Tiap masakan rasanya akan kurang sedap jika tidak ditambahkan kedua bawang ini. Dan ternyata bawang memiliki manfaat yang melimpah. Selain kaya serat, juga mampu menjaga daya tahan tubuh loh, Besti. Yang terakhir, jangan lupakan sayurannya ya, Besti. Dengan menambahkan sayuran, mie yang akan kita makan jadi semakin kaya serat, sehingga tubuh tidak kesulitan mencernanya. Jika air sudah mendidih, masukkan mie. Sementara siapkan juga sayuran untuk dicampur ke dalam mie. Setelah mie agak matang, masukkan bawang dan cabai yang sudah diiris. Masukkan juga bumbu kaldu jamur, lada hitam, dan garam secukupnya. Sayuran sengaja dimasukkan terakhir agar tidak terlalu lama dimasak. Memasak sayuran terlalu lama dapat menghilangkan kandungan vitamin di dalam sayuran. Gampang kan? Sekarang mie sehat pun siap disantap. Hati-hati ketagihan ya, Besti. Nah ini kan Masya Allah ya, jadi seratnya cukup banyak dan ada bawang merah, ada bawang putih, ada sayur juga ya, ada cabai juga, dan kita bisa lihat sahabat kita itu kayaknya
pengen nyoba lagi meskipun pedas ya. Dan Anda bisa juga di rumah nyobain mie sehat seperti ini. Ini sebenarnya masakan atau makanan yang sangat mudah kita buat. Tapi kita mulai ya lagi-lagi naik kelas ya untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih baik, lebih sehat dan tidak memberikan atau membahayakan tubuh